warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan keempat kemarin kita membahas tentang mashul khuffain dan syarat-syarat wudu. Sekarang pembahasan tentang sunat-sunat wudu yang akan kita bahas insyaallah tentang sunat-sunat wudu. Perkara yang dimakruhkan ketika berwudu dan yang membatalkan wudu dan apa yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu. Ya. Pertama tentang sunan wudu, tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu ini maksudnya adalah mukammilahnya. Mukammilahnya maksudnya adalah penyempurna, muhassinat. Ya kan? Kalau seandainya rukun-rukun itu adalah suatu yang ma la budda minhu, yang wajib dikerjakan, ya kan? Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah. Maka ini adalah mukammilat, penyempurna, muhassinat, pembagus, gitu kan? Berapa banyak sunat wudu ini? Sunat wudu ini banyak sekali, ya kan? Di sebagian kitab bahkan sampai 50 disebutkan, bahkan lebih dari 50. Di sini disebutkan beberapa. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dhairin amin. Sunanul wudu, sunat-sunnah wudu. Sunanul wudu'i katsiratun. Sunnah-sunnah wudu itu banyak sekali. Bahkan sampai yang menyebutkan sampai 50 sunnah. Di sini masuk sunnah wudu ini adalah baik wudu itu adalah wudu wajib maupun wudu sunnah. Kita sepakat kemarin bahwa wudu itu ada wudu wajib dan ada wudu sunnah. Wudu wajib adalah rafi'ul hadath, wudu sunnah adalah wudu al-mujaddad, wudu tajdid, wudu yang kedua. Dengan syarat apa kemarin? Dipakai untuk beribadah. Jadi kalau seandainya kita telah berwudu tapi belum digunakan untuk beribadah, ya kan? Maka berdosa kita kalau kita berwudu lagi, gitu kan? Asim. Maka sunnah wudu di sini adalah baik sunnah wudu itu kita wajib itu rafi'ul hadath ataupun sunnah wudu tajdid. Banyak sekali. Minha di antaranya adalah kata beliau as-siwak, bersiwak. Siwak ini dalam bahasa itu digunakan dalam dua makna. Digunakan pertama untuk alat siwak, untuk alat siwak, alatnya sendiri. Kemudian fi'lun kita, perbuatan kita tasawuf, perbuatan kita bersiwak itu. Jadi digunakan pada dua makna. Tapi makna yang betul di sini atau makna yang dimaksud di sini adalah perbuatan kita. Jadi yang dianjurkan itu bukan alatnya tapi perbuatan kita bersiwak. Nah, seperti itu, ya kan? Siwak itu secara lugatan adalah adalku. Menggosok. Secara mutlak apapun. Ini saya gosok ini apa namanya? Ini siwak namanya. Saya dipijit lalu digosok-gosok, itu namanya siwak secara lugatan, ya kan? Tapi secara istilahan maknanya adalah atau secara syar'an maknanya adalah isti'malu 'udin atau isti'malu 'udin min arakin aw nahwihi fil asnani wal lathati wal lisani wa saqfil hanaki. Menggunakan semacam kayu, ya baik yang kayu dari arak atau selainnya di gigi. Jadi menggunakan ini contohnya ini dari kayu arak digunakan dari kayu arak digunakan yaitu di asnan, pertama di gigi. Asnan kalau dikatakan asnan itu maksudnya yang tampak ini. Nah, ini asnan namanya. Kalau di sini itu namanya apa namanya? Adros. Ya, geraham. Nah, gitu ini adros. Kemudian juga di gusi. Gusi mana gusi? Hah? Yang sini ya. Ya kan? Itu namanya lathah, ya kan? Dan lisan. Kemudian langit-langit kalau bahasa kita saqfil hanak, mana langit-langit? Di atas ini. Siwak pada tempat semuanya itu. Gigi yang tampak ini maupun gigi yang belakang sini, ya kan? Adrosnya gusi maupun kemudian langit-langit di atas. Kemudian lisan. Lidah. Nah, gitu. Jadi apa yang dimaksud siwak yaitu menggosok semua yang tadi. Nah, itu yang disebut dengan siwak atau sawuk. Ya. Dan yang dimaksud dengan ud di sini seperti ud arak di sini adalah kullu khoshinin tahir. Setiap yang khoshin, jadi syaratnya adalah suatu yang khoshin. Tapi ini yang dianjurkan.
Karena Rasulullah bersiwak dengan kayu arak dan kayu arak yang terbaik. Adapun selain kayu arak boleh. Contoh kita sekarang dengan menggunakan pasta gigi sekarang, boleh. Itu hasala bihi aslus sunnah. Atau yang dimaksud adalah setiap kullu khashinin tahir, setiap yang kesat. Khashin itu yang kesat. Ini kesat enggak? Maka kalau seandainya saya nggak punya siwak, lupa siwak saya mau sholat, dianjurkan ya sebelum sholat untuk siwak. Maka dianjurkan saya umpamanya ambil sudut baju saya. Ini kan termasuk ini, termasuk kesat. Lalu saya ginikan. Dapat sunnah. Ya kan, dapat sunnah. Bahkan ada hadis, walaupun hadis dhaif, Rasulullah mengatakan, rak'atani bisiwaki afdal min 70 rak'atan bila siwakin. 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Walaupun ini hadis dhaif. Tapi ada hadis-hadis yang lain, banyak hadis-hadis yang lain itu mendukung bahwa siwak ini sunnah, banyak sekali, ya kan? Sehingga ini masuk dengan siwak ini bukan berarti ini yang sering digunakan oleh kita untuk bersiwak, bukan ini maksudnya. Tapi setiap yang tebal, setiap yang kesat gitu kan. Lalu bagaimana hukumnya bersiwak dengan menggunakan jari? Kita berwudu lalu menggunakan jari. Ini kasat enggak? Bisa kesat ini. Ya kan, bisa membersihkan kotor-kotoran itu. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya pakai jari sendiri itu enggak dapat kesunahannya. Ya, menurut mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pakai jari sendiri itu enggak dapat sunnahnya. Tapi kalau pakai jari teman dapat sunnahnya. Artinya sesuatu yang terpisah dari diri kita. Tapi kalau sesuatu yang terhubung dengan diri kita seperti kita gunakan jari kita, maka enggak dapat kesunahannya. Ya kan? Berbeda khilafan lin Nawawi, berbeda menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, baik dengan jari kita, ya kan, atau yang lain, maka mendapatkan aslus sunnah. Maka telah cukup kata beliau. Tapi mu'tamad adalah tidak cukup menggunakan jari sendiri. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bahwa sunnah para sahabat itu orang-orang yang sangat menjaga tentang bersiwak ini. Bahkan dalam hadis Anas Rasulullah mengatakan, la tadkhulu alayya kalhan. Jangan kamu masuk ke dalamku, artinya bertemu denganku dalam keadaan kalahan-kalahanku mutaghayyirul fam, berubah mulut. Artinya bersiwak dulu sebelum berjumpa. Sehingga nanti perkara-perkara yang dianjurkan bersiwak itu adalah ketika mau berjumpa, jumpa teman, mau masuk rumah dianjurkan bersiwak karena kita akan berbicara dengan teman. Itu kan, mau berdoa, mau berzikir, mau baca Quran, mau baca hadis, mau baca kitab, dianjurkan bersiwak. Karena adalah di antara sunnah-sunnah yang mungkin sekarang kita katakan sunnah majuro, sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita, ya kan? Padahal di antara dalam kitab disebutkan di antara ciri-ciri al-sunnah itu adalah mutasawwik, orang yang selalu bersiwak, gitu kan? Ya, beli siwak, bersiwak, apapun siwaknya. Dan bersiwak itu nanti kita baca, dan dianjurkan kita mau berwudu. Setelah berwudu mau sholat pun tetap dianjurkan, sekalipun jarak antara wudu dan sholat itu dekat ataupun jauh, tetap dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah siwak ini sunnah eksternal atau internal dalam wudu? Apakah dia ini sunnah fi'liyah ad-dakhiliyah fil wudu atau al-kharijiyah min al-wudu? Kalau kita katakan di sini ada khilafiyah antara para ulama kita, ya. Ada khilafiyah. Menurut Imam Romli, beliau mengatakan bahwa siwak ini adalah sunnah dakhiliyah, kharijiyah, sunnah eksternal. Dia tidak termasuk ke dalam bahagian daripada wudu. Tapi dia dikerjakan sebelum wudu. Karena dia eksternal maka dikerjakan sebelum wudu. Sedangkan menurut Imam Romli tidak. Menurut Imam Romli ini adalah sunnah internal sehingga dikerjakan ketika kita berwudu, dalam berwudu. Apa pengaruh perbedaan pendapat ini? Kalau berdasarkan pendapat Imam Romli tadi, bahwa siwak ini adalah sunnah eksternal yang tidak termasuk ke dalam tatanan wudu, maka dikerjakan sebelum berwudu dan butuh kepada niat. Yang kedua, dia butuh kepada niat tersendiri. Bagaimana? Kan kita sepakat bahwa ketika berwudu ada 2 niat. Niat sunnah dan ada niat wajib. Niat sunnah kapan? Inda ghusl kaffain, ketika kita membasuh kedua tangan. Maka dianjurkan ketika itu kita berniat sunnah wudu. Betul tak? Saya berniat sunnah wudu supaya mendapatkan asal sunnah. Kalau kita tidak berniat maka tidak dapatkan sunnah wudu. Maka berniat. Kemudian setelah itu matmadah, kemudian istinsyaq. Berdasarkan pendapat Imam Romli ini, maka membacanya adalah atau bersiwak ini adalah sebelum kita ghusl kaffaini.
Sehingga butuh pada niat. Artinya kita bersiwak, kemudian baru basuh kedua tangan, baru kumur-kumur, baru masukkan air ke dalam hidung. Gitu. Paham tak? Ini berdasarkan pendapat Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli. Pendapat kedua, Syihabuddin Ibnu Hajar, pendapat Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan siwak ini adalah sunnah internal, sehingga tidak butuh kepada niat dan dia bagian daripada wudhu. Tempatnya di mana? Pertama, basuh kedua tangan, kemudian sebelum kita madmadah dan sebelum kita madmadah. Jadi sebelum kita madmadah baru kita bersiwak dulu. Setelah kita cuci tangan baru kita bersiwak, lalu baru madmadah. Nah, itu tempatnya. Sehingga karena dia termasuk daripada sunnah atau perbuatan yang internal dalam wudu, dia tidak butuh kepada niat mustaqillah. Karena niat di awal membasuh tangan tadi telah mencakup kepada niat untuk bersiwak juga. Karena dia termasuk kepada sunnahnya. Nah, gitu ya. Paham tak? Nah, itu perbedaan antara ulama kita. Ada yang mengatakan dia adalah sunnah kharijiyah dan ada yang mengatakan sunnah dakhiliyah. Paham ya sampai di sini? Kemudian beliau, Syekh Mustafa mengatakan bahwa siwak ini sangat dianjurkan dalam tiap keadaan. Ya kan? Bagi siapapun, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kapan syaratnya bagi orang yang berpuasa itu tidak dianjurkan? Yaitu setelah zawal. Itu setelah masuk waktu zuhur, maka tidak dianjurkan bagi orang berpuasa. Berarti dari pagi boleh tidak kita bersiwak, gosok gigi? Boleh, bahkan dianjurkan. Kita mau sunat duha, mau baca Quran, mau baca kitab, mau baca hadis, mau belajar, dianjurkan bersiwak. Tapi kalau telah masuk waktu zuhur zawal, maka tidak dianjurkan lagi. Apa syaratnya tidak dianjurkan lagi bagi orang berpuasa setelah zawal ini? Ada pula syaratnya. Jadi syarat tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa setelah zawal ada beberapa persyaratan. Artinya, kalau tidak memenuhi persyaratan ini, tetap dianjurkan bagi dia untuk bersiwak. Paham tak? Nah, gitu. Apa syarat-syaratnya tidak dianjurkan lagi bagi orang yang berpuasa setelah zawal? Nah, yang pertama adalah bahwa dia berpuasa hakiki, bukan puasa hukmi. Anda tidak puasa hukmi. Ada umpamanya begini. Kalau seandainya kita lupa berniat di puasa Ramadan di malam hari, sah tidak puasa kita? Tidak sah, ya kan? Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak mentabiyitkan niat, berniat di malam hari, memalamkan niat, maka tidak sah puasanya. Dan kata para ulama kita, orang yang tidak mentabiyitkan niat, tidak berniat di malam hari, wajib menahan di siang hari, tapi wajib diqadha nanti. Puasa dia ini apakah puasa hakiki atau puasa hukmi? Puasa hukmi. Maksud puasa hukmi adalah surahnya secara zahir dia menahan. Tetapi hakikatnya dia wajib mengqadha nanti. Ya, wajib mengqadha. Karena di sini li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu wajib dia menahan. Gitu kan? Kenapa dia taksir? Kenapa dia menyia-nyiakan lupa berniat di malam hari? Ya kan? Maka ketika itu wajib dia menahan. Dan seandainya kalau dia puasa hukmi itu, maka tidak apa-apa dia atau tidak dimakruh bagi dia untuk siwak. Yang puasa hukmi barusan tidak dimakruhkan bagi dia untuk bersiwak. Tapi kalau puasa hakiki maka dimakruhkan bagi dia untuk bersiwak. Ini yang pertama. Syarat yang kedua adalah bahwa dia gunakan setelah zawal. Berarti kalau sebelum zawal dia bersiwak maka tidak makruh. Oke? Syarat ini juga atau syarat digunakan setelah zawal ini adalah kalau dia iftar atau berbuka sebelumnya itu di waktu maghrib. Ada orang muasil umpamanya. Muasil itu puasa terus menerus atau lupa tertiduran umpamanya. Zabandi umpamanya. Zabandi ini ya kan saking capeknya belajar di siang hari puasa tapi tetap belajar. Ya kan menjelang maghrib tertidur, bangun setelah subuh besoknya. Dia belum makan, belum berbuka apa-apa kan, tapi dia wajib menahan karena Ramadan, dia wajib tetap menahan. Maka seluruh siang dari ketika mulai fajar itu dia dimakruhkan untuk bersiwak. Tapi kalau orang yang berpuasa sahur dia dan dia berbuka dari awal, dia tidak dimakruhkan untuk bersiwak, tapi dimakruhkan kapan? Ba'da az-zawal. Tapi bagi si muasil yang berpuasa terus menerus tadi, tidak berbuka seperti Zabandi tadi, dia dimakruhkan indal fajri, dari awal fajar sampai maghrib dimakruhkan. Paham tak?
Nah. Kemudian selanjutnya adalah kalau dia bersiwak dengan dirinya sendiri atau orang lain dengan izinnya. Tapi kalau dipaksa umpamanya datang Alvin ke Sabandi, paksanya bersiwak gitu, maka tidak makruh. Ya, maka tidak makruh. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dia menghilangkan khaluf. Kenapa dimakruhkan bersiwak ini sebetulnya? Karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihi al-misk. Sungguh al-khaluf itu artinya adalah bau mulut orang berpuasa. Itu khaluf namanya. Sungguh busuknya bau mulut orang berpuasa itu atyab indallah min rihil miski. Itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Nah, menghilangkan itu makruhnya. Maka kalau seandainya kita bersiwak menghilangkan itu, maka itu yang makruh. Tapi kalau seandainya kita berwudu dianjurkan tidak kita madmadah. Walaupun kita berpuasa, tetap dianjurkan kita bermadmadah. Apa namanya? Berkumur-kumur. Maka kalau dengan berkumur-kumur menghilangkannya, maka tidak masalah. Yang masalah itu adalah dengan bersiwaknya. Dengan bersiwaknya. Kemudian selanjutnya adalah kalau seandainya mulutnya berubah dengan sebab berpuasa itu. Tapi kalau seandainya dengan sebab bukan berpuasa, umpamanya dengan apa? Dengan tidur. Dari pagi dia memang tidur di Sabandi ini. Bangun zuhur. Berubah bau mulutnya ini apakah karena puasa atau karena dia tidur? Karena dia tidur. Dari pagi malah. Setelah sholat subuh langsung tidur. Bangun zawal. Berubah tidak bau mulutnya? Berubah. Tapi karena puasa atau karena dia tidur? Karena dia tidur. Maka tidak apa-apa dia untuk, atau tidak makruh dia untuk bersiwak. Makruhnya karena menghilangkan bau khaluf itu. Paham ya? Jadi kalau dari pagi dia berpuasa sampai zawal, sampai zuhur, kan bau mulut gitu tuh. Karena mungkin karena apa namanya? Karena ya tidak makan, ya kan? Tidak minum, itu bau mulut kita itu. Menghilangkan bau itu yang makruh. Tapi kalau bau karena selain berpuasa, seperti tadi tidur, dari awal subuh dia tidur sampai zuhur, kan busuk bau mulutnya itu. Nah, maka kalau seandainya bersiwak maka tidak makruh. Karena baunya bukan karena bau syar'i, itu bukan bau syar'i. Bukan bau mulut syar'i itu. Bau mulut syar'i itu tadi yang berpuasa itu. Ya kan? Atau seandainya umpamanya dia memakan makanan yang bau umpamanya, yang menghasilkan bau umpamanya makan bawang mentah, banyak itu bau itu. Atau jengkol. Entah. Kan busuk bau mulutnya itu setelah sahur itu. Ya kan? Atau setelah zawal. Maka bau mulut karena busuk itu karena makan yang karyah ini tidak apa-apa kita untuk bersiwak. Tapi kalau karena berpuasanya itu yang dimakruhkan. Kenapa? Karena menghilangkan, itu ilatnya. Jadi ilat kita makruh orang berpuasa itu bersiwak karena menghilangkan bau yang Allah sukai atau bau yang disukai oleh malaikat. Itu kan? La khalufu famiyas shaim atyabu indallahi min rihil miski. Kemudian selanjutnya bersiwak ini juga dianjurkan. Sholat apapun, sholat sunnah, sholat wajib, ya kan, tetap dianjurkan. Baik sholat itu berulang-ulang rakaatnya, seperti sholat tarawih. Sholat tarawih kita sholat berapa rakaat? 10 kali salam ya, 10 kali salam. Setiap kali salam, setiap mau sholat bersiwak. Setiap kali mau sholat bersiwak, gitu kan. Berulang-ulang, nah gitu. Untuk mau sujud tilawah, sekalipun sebelum qiraah kan kita katakan sebelum qiraah kita dianjurkan bersiwak. Kita mau baca Quran nih, ya kan, bersiwak. Lalu ketika baca Quran ada sejadah. Untuk sujud tilawah itu tetap dianjurkan lagi untuk bersiwak. Berulang-ulang terus. Untuk sujud syukur tetap dianjurkan juga bersiwak, ya kan? Membaca Al-Quran, membaca hadis, ya kan, bertemu teman, masuk rumah, ya kan? Dan apalagi faedahnya adalah banyak di antara kita disebutkan mempermudah dikeluarkan ruh. Jadi kalau orang meninggal, Rasulullah SAW sebelum meninggal apa yang beliau minta? Siwak. Rasulullah itu ketika satu maut beliau bersiwak beliau, atau disiwaki, lupa saya, bersiwak atau disiwaki oleh Ali atau istri beliau. Ya. Makanya di antara faedah kata para ulama dalam Fathul Mu'in dikatakan umpamanya di antara faedah bersiwak ini adalah mempermudah keluarnya ruh. Kemudian untuk karena bangun dari tidur. Kenapa dibangun dari tidur kita dianjurkan? Karena bangun dari tidur kita dianjurkan apa? Berdoa. Ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Kan kita menyebut berdoa sebelum berdoa dianjurkan untuk bersiwak. Maka bangun tidur langsung bersiwak, baca doa. Alhamdulilladzi ahyana ba'da maut. Siwak itu di mana-mana, kalau bisa ditempatkan di mana-mana kita berada atau dibawa di mana-mana kita berada. Kemudian selanjutnya itu pertama ya, sunnah wudu ya, yaitu bersiwak. Yang kedua adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Membaca bismillah ini adalah membaca bismillah di awal wudu. Ya, di awal wudu dan diiringi dengan berniat di awal tadi. Kan kita katakan kita berniat membasuh berniat sunnah wudu. Jadi ketika kita awal kali membasuh itu baca basmalah sekaligus niat sunat wudu. Nah, jadi 3 sekaligus. Cuci tangan, ghusl kafaini, langsung berniat sunat wudu, kemudian langsung ketika itu membaca basmalah. Nah, 3 ini langsung dianjurkan seperti itu. Kalau seandainya dia lupa membaca basmalah di awal, ingat di tengah-tengah umpamanya, sedang sedang menyapu kepala atau sedang membasuh tangan, maka dianjurkan untuk membaca basmalah. Lanjutkan baca basmalah. Lupa baca basmalah. Baca basmalah. Ya kan? Ketika kita ingat. Bagaimana kalau seandainya ingat itu setelah masuk kaki? Setelah selesai kita ingatnya baca basmalah. Tadi lupa baca basmalah tadi. Padahal itu sunnah. Ya kan? Nah, maka menurut utama dalam mazhab kita tidak dianjurkan kita untuk membaca basmalah lagi. Walaupun ada khilaf kata para ulama, selama belum selesai wudu itu yang wudu qauli. Kan wudu itu ada fi'il, ada fi'li, ada qauli. Wudu qauli dari awal baca bismillah itu qauli itu. Di akhir baca doa kita ya kan? Syahadat, kemudian Allah menjadikan tauhid dan akhirnya. Itu kan termasuk bagian daripada wudu, sunnah wudu, bagian daripada wudu. Ada yang mengatakan selama belum selesai wudu qaul ini, wudu qauli ini, maka tetap dianjurkan membaca basmalah. Ada yang mengatakan demikian, tapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita, kalau telah selesai yang fi'li, maka tidak dianjurkan lagi untuk membaca basmalah. Berbeda halnya kalau dengan makan. Teman-teman, kalau sebelum makan kita dianjurkan tasmiyah, baca basmalah. Kalau lupa di tengah-tengah, baca tengah-tengahnya, ya kan? Kalau tengah-tengah bismillah awaluhu akhirahu, seperti itu ya kan? Baca tengah-tengah. Seandainya di akhir atau telah selesai kita makan, baru ingat lupa baca basmalah, tetap dianjurkan membaca basmalah. Faedahnya kata para ulama, supaya setan itu memuntahkan makanan yang telah dia makan bersama kita karena kita tidak membaca basmalah. Karena kalau kita tidak baca basmalah makan, itu setan nimbrung sama kita makan. Maka supaya mereka memuntahkan makanan tadi, maka baca basmalah. Itu dalam majuri disebutkan. Ya, yang minimalnya baca basmalah bismillah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah ghusl kaffaini, membasuh kedua tangan tadi. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua apa nih? Pergelang. Ini apa namanya? Ini kalau dalam bahasa Arab namanya ku' namanya. Ini ku'. Yang di bawah ibham ini ku' namanya. Kalau di bawah khinsir ini namanya khursu'. Ini khursu' namanya. Ini ku', ini khursu'. Ini namanya di tengah-tengah ini, tulang tengah-tengahnya namanya rusgh. Kalau ini namanya ku'. Kalau ini khursu'. Kalau ini yang tadi rusgh. Ini rusghun. Tulang yang berada di pergelangan antara tulang ku' dan khursu'. Nah, dianjurkan sampai di sini. Ya. Kapan kalau kita yakin dia suci? Jadi kalau kita yakin tangan kita suci, walaupun yakin tangan kita suci, tetap dianjurkan untuk masuk kedua tangan itu. Kalau seandainya kita tahu dia suci atau ragu, pertama ragu kita, apakah tangan kita suci atau enggak nih? Kemana tangan ini pergi berlabuh tadi? Ragu kita umpamanya, ya. Maka makruh kita memasukkan tangan kita ke dalam air, umpamanya dalam ember umpamanya, makruh masukkan tangan kita. Kalau yakin kita tangan kita najis, maka haram kita masukkan ke dalam ember tadi. Nah, haram. Nah, cuci di luar dulu atau pakai keran gitu. Boleh berwudu lagi dengan menggunakan ember itu. Ya. Tapi kalau ragu, maka makruh hukumnya. Kalau ragu maka makruh hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah yang dianjurkan sunnah wudu adalah al-madmadah wal madmadatu, berkumur-kumur. Wal madmadatu di sini setiap sunnah ini itu mesti tartib nanti, ya mesti tartib.
mesti ada ba'diyahnya. Mesti pertama itu adalah basuh tangan. Kemudian setelah itu madmadah, kemudian istinsyaq. Bagaimana kalau kita balik? Kita istinsyaq terlebih dahulu. Kemudian basuh tangan, kemudian istinsyaq lalu madmadah, kemudian basuh tangan. Paham enggak? Lalu basuh muka. Maka mana yang dapat sunnahnya di sana? Hanya basuh tangan saja. Ya hanya basuh tangan saja. Karena dia dianjurkan kita tuh untuk tartib. Ya. Jadi tartib itu ada dua. Ada tartib itu namanya tartib mustahakun dan ada tartib itu mustahabun. Tartib mustahakun dan ada mustahabun. Mustahakun itu apa maksudnya? Untuk mendapatkan pahala atau keabsahannya mesti didahulukan yang pertama baru yang kedua. Yang kedua baru yang ketiga. Ketiga baru yang keempat. Itu namanya mustahakun. Wa huwa yastahiqu ayyuqaddam wa hadha yastahiqu ayyuta'akhkhar. Ini berhak untuk didepankan dan ini berhak untuk dibelakangkan. Jadi hak daripada ghuslul kafain itu di awal. Hak daripada madmadah itu setelah ghuslul kafaini. Hak daripada istinsyaq itu adalah setelah madmadah. Hak daripada membasuh muka itu setelah istinsyaq gitu. Jadi itu namanya mustahak. Mendahulukan, ini berhak didahulukan di awal untuk mendapatkan pahala. Artinya kalau kita seandainya kita dahulukan selain yang tadi kita kacau umpamanya, kita dahulukan madmadah, lalu kita dahulukan istinsyaq, ya kan, baru basuh tangan. Maka apa yang terjadi sebelum itu maka tidak dihitung sebagai kesunahan. Paham dah? Ya, contoh kita basuh air dalam mulut dulu. Kemudian baru masukkan air ke dalam hidung. Kemudian ini apa namanya? Ghuslul kafain. Mana yang dapat kesunahannya? Hanya ghuslul kafain ini saja. Yang dua tadi tidak dapat kesunahannya. Karena haknya adalah terakhir daripada ghuslul kafain. Paham tak? Dan hak ini adalah di awal. Ada yang kedua itu namanya mustahab. Tartib mustahab, bukan mustahab. Artinya, kalau manapun kita dahulukan tetap sah, tapi untuk mendapatkan pahala, mustahabnya didahulukan. Contohnya adalah antara kanan dan kiri. Takdim umpamanya, takdim kanan dan kiri. Kita basuh tangan. Ya kan, sekarang sudah basuh muka, kemudian basuh tangan. Untuk mendapatkan pahala di sini, ini namanya tartib mustahabun, bukan tartib mustahakun seperti tadi. Tartib mustahabun. Tartib mustahabun maksudnya adalah dianjurkan kita mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Tapi kalau kita basuh yang kiri dulu, lalu yang kanan, apakah sah? Sah. Beda dengan mustahab tadi. Kalau kita dahulukan madmadah dan istinsyaq, maka tak sah madmadah dan istinsyaq. Setelah itu baru ghuslul kafain, maka tidak sah. Paham ya? Berbedanya tartib mustahakun dan tartib mustahabun. Maka setelah ghuslul kafain adalah madmadah. Madmadah itu asalnya adalah almat, meletakkan sesuatu di dalam mulut, air dalam mulut. Maka asal sunnah itu adalah kita taruh aja air dalam mulut. Taruh aja. Tanpa kita gerak-gerakkan, tanpa kita keluarkan. Atau malah kita telan gitu. Dengan hanya meletakkan di dalam mulut, maka kita telah mendapatkan kesunahan wudu. Tapi kalau kita gerak-gerakkan, dapat kesunahan kedua. Kita keluarkan, dapat kesunahan ketiga. Ini yang sangat dianjurkan. Masukkan air ke dalam mulut, lalu gerak-gerakkan, lalu keluarkan. Kalau ditelankan, tidak masalah juga. Tapi dianjurkan untuk dikeluarkan. Itu sunnah. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah istinsyaq. Ya kan? Dan istinsyaq. Istinsyaq itu maksudnya memasukkan air ke dalam hidung. Kalau menurunkan ke dalam hidung namanya istinsar. Istinsyaq dan istinsar. Dianjurkan istinsyaq dan istinsar. Asalnya juga adalah meletakkan air dalam hidung. Sekalipun tidak kita tarik ke khayshum, ke atas ini. Ini khayshum namanya. Ini yang di atas ini. Yang kalau kena air itu pedih. Itu namanya khayshum ya. Yang batang apa namanya? Ujung ini, ujung hidung, dalam hidung ini. Nah, itu juga nanti kalau seandainya masuk sesuatu ketika kita berpuasa maka batal wudhu lewat sana. Kalau udah masuk ke sana, makanya pembahasan umpamanya apa namanya? PCR itu membatalkan wudhu itu. Membatalkan puasa. PCR itu membatalkan puasa karena dia masuk ke dalam salah satu rongga yang munfatih. Nah, nantinya hidung sampai kepada khayshum. Nah, asal sunnah itu masukkan air ke sini sedikit. Ya, sedikit saja. Dan sunnah yang kamilahnya adalah diisap ke atas. Bahkan itu sebagai obat juga untuk bagi orang yang tersumbat hidungnya. Masuk ke atas dan dikeluarkan.
Ada beberapa kaifiat dalam kitab fikih, bahkan sampai 6 kaifiat tata cara madmadah dan istinsyak ini. Ada madmadah dulu kemudian istinsyak, ada digabungkan, banyak sekali, ada 6 kaifiat, dan kaifiat yang paling afdol adalah itu digabungkan, dianjurkan digabungkan. Jadi diambil air satu, coba perhatikan, diambil air satu, ya, kita madmadah dengan satu dulu. Nah, kemudian istinsyak langsung. Nah, diambil lagi madmadah istinsyak 2, ambil lagi madmadah istinsyak 3. Jadi langsung dengan air yang di sana kita beristinsyak. Nah, 3 kali. Ini yang dianjurkan, ya kan? Kalau tata cara yang kita gunakan biasa apa? Madmadah dulu. 3 kali kemudian baru istinsyak, itu kan? Itu juga di antara tata caranya, tapi tata cara yang paling afdal yang kita sebutkan barusan. Ada 6 tata cara kalau saya tidak salah. Ya, itu istinsyak. Kemudian selanjutnya dianjurkan taslis, meniga-nigakan atau mengerjakan 3 kali. Di mana saja mendatangkan 3 kali? Dalam hal basuhan, ya kan? Kemudian dalam menyapu, dalam takhlil, kemudian dianjurkan takhlil, ya, dianjurkan 3 kali. Ini 3 kali, bawah 3 kali, seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam niat, kan kita niat dari awal, apakah dianjurkan niat 3 kali? Enggak dianjurkan. Kalau zikir, ada khilaf antara ulama di sini. Ya, zikir, ya kan? Tapi yang disebut Syekh Mustafa itu mutamad tidak, ya kan, tidak dianjurkan kata beliau, ya. Kemudian selanjutnya adalah menyapu jami'ar ra'si wa mashu jami'ar ra'si, seluruh kepala. Terdahulu bagi kita bahwa menyapu sebagian kepala itu adalah wajib. Sebagian mana yang disebut sebagian? Berapa ukuran sebagian? Hah? Bahkan walaupun setengah rambut. Ini ada 3 rambut, ada 5 rambut cuma. Upin-ipin. Satu apa si Upin? Hah? Si Upin. Setengah rambut si Upin itu telah cukup. Setengahnya, jangankan seluruh rambutnya, setengahnya telah cukup. Ya kan? Maka ada pendapat umpamanya yang 3 itu pendapat yang dhaif dalam mazhab kita. Pendapat yang mutamad adalah walaupun setengah rambut. Yang penting sesuatu yang disebut sebagai rambut. Apakah kita sebut setengah rambut? Rambut itu, ya kan, setengahnya, rubuhnya, sulusnya, nisfnya, maka cukup, ya kan, sedikit di sini. Sah. Dan dianjurkan semua kepala. Karena rambut di atas maka semua rambut, gitu kan. Tata cara yang afdal adalah ini disatukan, apa namanya, jari-jari ini disatukan gini, ya. Kemudian diletakkan di atas pelipis. Nah, gini. Ya, letakkan di atas pelipis. Kemudian ditarik ke belakang. Ya kan? Ditarik ke belakang. Tarik ke belakang, balik lagi. Itu satu bro. Ya, ini satu bro. Nah, ini taruh sini. Nah, ini taruh sini. Nah. Ini satu bro. Ulang lagi. 2. 3. Nah, 3. Bagi siapa? Bagi yang punya rambut. Kalau yang botak gimana? Sekali ke belakang aja. Karena botak itu itu telah merata air. Jadi kalau botak, orang botak itu sekali air ke belakang, itu kalau dibalikkan lagi itu udah air mustakmal. Berbeda kalau yang kita tadi. Kalau yang kita tadi ke belakang, itu masih ada rambut yang di belakang belum kan rambutnya begini dia atau gini. Kita gini kan, yang di belakang ini belum. Jadi setelah gitu kan baru. Ya. Tapi kalau yang tadi, orang yang botak tadi, itu airnya udah kena semuanya kepalanya. Ya kan? Atau orang yang punya rambut panjang, umpamanya perempuan punya rambut panjang, yang rambutnya panjang ke belakang, sehingga tidak mungkin ya, gitu kan, gitu kan, tidak mungkin ya. Tapi hanya sekali saja. Maka perempuan itu sekali itu, maka sekali itu perempuan, udah 2 kali, 3 kali. Dianjurkan begini, karena perempuan rambutnya panjang ya, gimana pula itu. Nah, ya. Tapi kalau kita laki-laki ini kayak gini, maka dianjurkan seperti tadi, bolak-balik. Itu sekali baru. Ini 1. Diulang sampai 3 kali. Paham ya? Seandainya kalau kita memakai imamah. Boleh tidak kita menyapu di atas imamah? Ada nih, pernah tidak dengar? Bolehnya menyapu di atas imamah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, seandainya kalaupun kita tidak menyapu kepala, menyapu imamah saja telah cukup, ya kan? Dalam mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mesti ada sebagian dari kepala, ya kan, atau rambut.
Jadi kalau kita basuh sebagian rambut, umpamanya saya pakai imamah nih, saya pakai imamah. Tapi ada rambut saya sedikit, saya basuh sedikit di rambut saya. Rambut yang mana maksudnya? Rambut yang ada fi hadr ra'si. Tapi rambut yang menjulai ke bawah itu tidak sah. Saya basuh di sini tidak sah. Kan itu kemarin. Tapi mesti rambut yang ada fi hadr ra'si. Kan asalnya adalah wamsahu bi ru'usikum. Yang disapu itu kepala. Sehingga apa yang tumbuh di atas kepala boleh disapu. Tapi syaratnya wa fi hadr ra'si, yang di batas kepala. Saya basuh sedikit di atas kepala, boleh saya sempurnakan di atas imamah. Saya sapu imamah saya. Sama dengan imamah ini khimar, perempuan, khimar. Basuh sedikit di imamah ini boleh disempurnakan di atas khimarnya. Sunnah. Ya kan, kalau dia tidak mau buka, maka mau sedikit saja umpamanya dianjurkan untuk basuh menyapu imamah di atas. Paham enggak? Iya. Itu sunnah menyapu seluruh kepala. Kemudian adalah mashul udhunaini, menyapu dua telinga. Menyapu dua telinga. Tata caranya adalah musabbahatain, dua jari ini, telunjuk ini masukkan ke ke jalan-jalan yang ada di telinga batin. Ini telinga batin namanya nih. Ini batin, ini zahir. Dia yang zahir itu adalah yang di belakang dekat kepala. Yang batin itu yang dekat muka. Paham ya? Jadi kalau disebut zahirihi wa batinihi, ini zahir, ini batin ini zahir. Ini batin, ini zahir. Nah, gitu ya. Maka dianjurkan masukkan ini ke dalam zahir, ke dalam batinnya. Nah, gini. Kemudian diletakkan di belakang, ya kan? Sehingga ini jalan di dapat ruas-ruas tuh. Kemudian ini terakhir di belakang. Nah, itu 1 2 3. Kemudian dianjurkan nanti dibasahkan tangan kita ini. Basahkan, kemudian diginikan yang batinnya atau zahir batinnya. Dianjurkan itu. Supaya sempurna dia. Paham ya? Nah, itu tata caranya. Dan telinga ini teman-teman itu kena dimanapun kita basuh. Umpamanya basuh muka itu wajib kena sebagian dari telinga kita. Ya kan? Kemarin kita bahas bahwa muka itu kalau min jihatil ardi, kalau dia itu begini, ardi itu apa tuh? Horizontal atau apa ini? Horizontal ini atau vertikal ini? Ini? Ini berarti horizontal. Yang horizontal ini, yang horizontal atau ardun ini. Akan dari min udhunaihi kan? Antara mabaina udhunaihi, antara dua telinganya. Antara dua telinga maksudnya adalah telinga bukan bagian daripada aurat. Bukan aurat, bukan bagian daripada muka. Sehingga tidak wajib dibasuh. Tapi untuk sempurna membasuh itu mesti kena sebagian telinga. Mesti kena sebagian telinga. Itu disebut sebagai muqaddimatul wajib. Ya kan? Tidak sempurna membasuh muka kecuali basuh sedikit bagiannya dari telinga itu. Maka membasuhnya wajib. Gitu kan? Ma'alaitimul wajib illa bi fawal wajib. Wajib ini. Itu namanya muqaddimah wajib syar'i nanti. Maka ada muqaddimah wajib sababi, ada syar'i, ada syarti gitu. Ini yang syar'i, ya kan? Ada yang adi nanti. Umpamanya adalah membunuh. Kalau seandainya qisas itu biasanya adalah dengan memotong lehernya. Maka memotong leher itu adalah muqaddimah wajib untuk qisas, untuk membunuh. Karena adinya biasanya membunuh itu dengan memotong leher. Maka tidak sempurna qisas kecuali dia memotong leher, memotong leher hukumnya wajib. Itu namanya adi. Ada pembagian permasalahan muqaddimatul wajib dalam permasalahan fikih, usul fikih. Nah, dalam permasalahan berwudu itu kan kena sedikit dari kita. Bahkan dianjurkan kena. Bukan dianjurkan, wajib kena seperti itu kan. Maka kita basuh melebihkan. Melebihkan. Kemudian kita akan basuh kepala juga kena dia nanti. Telinga juga kena dia nanti. Jadi 3 kali dia kena. Berarti berapa kali dia tuh? Basuh muka berapa kali kita dianjurkan? 3 kali. Kepala 3 kali. Berarti udah berapa kali? 6 dia kena. Kemudian nanti basuh telinga lagi 3 kali. Udah berapa? Udah 9. Kemudian dianjurkan juga begini nanti. 10. Berarti 10 kali telinga itu kena. Paham enggak? Basuh muka kena dia 3 kali. Kepala kena dia 3 kali. Telinga 3 kali. Kemudian terakhir diginikan 3 kali. Atau sekali. Ya kan? Maka 10 kali. Kemudian selanjutnya adalah takhlilu asabi'il yadaini. Menyilangi-nyilangi asabi'il yadaini. 2 jari.
dengan cara ditasbih. Ya, gini, tasbih ini. Tasbih itu digabungkan ya. Dan tasbih itu dimakruhkan ketika kita mau sholat. Jadi kalau kita mau sholat, ya kan, setelah berwudu, itu makruh kita begini, ya kan. Jangan gini-gini, jangan gitu-gitu. Atau trak-trak, jangan gini-gini pula. Santai aja. Ya kan? Itu kapan dianjurkan kalau seandainya air sampai ke jari-jari. Tapi kalau seandainya dengan tidak kita mentasbihkan tidak sampai air, maka wajib tasbih ketika itu. Ya. Jadi tempat dianjurkan itu sunnah adalah ketika air telah sampai ke jari-jari itu. Tapi dengan tidak kita tasbih tidak sampai air, maka wajib tasbih. Ya, wajib tasbih atau takhlil asabi'il yadain. Tapi kalau seandainya tangan itu multahimatan ataupun apa namanya? Nyatu gitu. Oh, ini kan sunnah nih. Kita ambil pisau. Haram hukumnya, enggak boleh, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah ar-rijlaini, takhlil asabi' ar-rijlaini, ya kan? Tata cara yang dianjurkan dalam kitab fikih itu banyak sebetulnya, khilafiyahnya. Kalau yang dianjurkan yang mutamad di sini yang disebutkan oleh Syekh Mustafa itu menggunakan kelingking kiri, tangan kiri kita. Kelingking tangan kiri kita untuk kaki kanan tangan kiri. Dimulai dari kelingking kanan kelingking kaki kanan. Nah, ini kaki kanan saya, ini kaki kiri saya. Ini jari kiri saya. Ini kelingking jari kiri saya. Kelingking tangan kiri saya. Ya kan? Nah, maka dianjurkan dari bawah. Mulai dari khinsir dulu, dari bawah. 1. Tentu kan kita masuk kaki kanan dulu kan? 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjutkan di sini. Anggaplah yang kiri ini. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Itu yang dianjurkan. Kalau teman-teman menjumpai kaifiat lain, ya kan? Yang ini utama dalam itu kitab. Kaifiat lain, umpamanya dalam kitab Imam Nawawi, Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, ya kan? Bidayatul Hidayah itu tata caranya menurut beliau, kalau kaki kanan itu dengan kelingking kiri, betul. Tapi kalau kaki kiri itu dengan kelingking kanan. Beda lagi kaifiatnya. Tapi kaifiat yang disebutkan di sini kaifiat seperti ini. Dan ini yang lebih banyak dalam pendapat mutamad saya lihat, wallahu alam. Ya kan? Ya. Kemudian selanjutnya adalah menyilangi-nyilangi juga kalau kita punya jenggot, menyilangi ya yang tebal punya jenggot. Kalau ini wajib ini malah. Ini sedikit nih cuman yang punya jenggot tebal orang Mesir wajib, ya kan? Dan juga arit kemarin. Ini kan arit di sini. Apa di sini? Jambang di sini. Wajib juga, ya. Kalau perempuan gimana? Seandainya perempuan punya jenggot gitu kan? Kalau seandainya perempuan punya jenggot, wajib tebal atau tipisnya. Kalau laki kemarin, kalau tipis wajib. Kalau tebal sunnah menyampaikan air ke dalamnya. Ya, dianjurkan takhlil. Tapi kalau perempuan atau khunsa, tebal atau tidak tebalnya wajib dia menyampaikan. Karena laisa min hayatil mar'ah. Dia punya lihyah, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah al-muwalah. Muwalah artinya mutaba'ah. Muwalah artinya al-mutaba'ah, berturut-turut. Berturut-turut antara anggota itu. Jadi dari basuh muka, dari ghusul kafain pindah ke madmadah, dari madmadah ke istinsyaq. Itu namanya mutaba'ah. Ya, mutaba'ah. Bagaimana surah mutaba'ah itu? Contoh dari basuh muka dianjurkan setelah itu adalah tangan ya. Dari muka ke tangan itu dianjurkan mutaba'ah atau mualah. Apa surah mutaba'ah ini adalah belum kering anggota yang kita berwudu itu. Ya, belum kering anggota kita berwudu tersebut. Belum kering anggota yang kita umpamanya kita basuh muka ini. Makanya ini permasalahan sunnah, bukan permasalahan wajib. Maka boleh, kemarin kita bahas. Saya berwudu sekarang, cuci muka. Lapar saya pergi ke dapur makan saya dulu. Ya kan? Balik saya ke dapur ke WC lagi, cuci tangan lagi. Masih ke sini minum lagi. Nah, kemudian balik lagi. Boleh itu. Boleh maksudnya adalah sah, bukan berarti dianjurkan. Kita mengkaji sah, kalau boleh itu artinya sah. Makanya lawan daripada itu kita dianjurkan untuk berturut-turut, untuk mualahnya, ya kan? Surahnya adalah belum kering anggota yang kita gunakan sebelumnya itu. Tapi dengan catatan adalah keadaan ketika itu, baik keadaan kita dan keadaan tempat itu adalah standar.
Masuk standar adalah kita tidak sakit. Karena ada sebagian orang sakit itu badannya panas, cepat kering. Paham tidak? Nah, jadi bukan itu yang jadi patokan. Jadi patokan adalah orang yang biasa. Bukan orang yang sakit. Atau tempatnya. Karena musim panas, saking panasnya, cepat keringnya. Ya kan? Nah, maka yang jadi patokan adalah yang muqtadil, yang biasa. Kemudian juga dianjurkan ya berturut-turut itu tadi antara anggota. Kemudian antara satu anggota yang kita dianjurkan taslis di sana, itu kan? Kita dianjurkan taslis di muka, di tangan. Di antara yang tiga. 1, 2, 3 kali basuhan seperti itu kan. Basuh pertama basuh wajib, basuh kedua sunnah, 3 sunnah. Nah, basuh pertama, kedua, ketiga berturut-turut antara basuh 2 dan 3 itu dianjurkan juga. Jadi surahnya ada 3 berarti nanti. Pertama antara anggota, kemudian taslis di anggota itu sendiri, kemudian antara satu anggota yang wajib umpamanya kita basuh tangan dan kanan dan kiri, maka dianjurkan ini baru ini. Nah, gitu. Jadi surah mutaba'ah atau mu'alah ini ada 3. Pertama antara anggota ke anggota, muka ke tangan, tangan ke kepala, kepala ke kaki gitu. Yang kedua, satu anggota saja. Tapi kan dianjurkan 3. Membasuhnya 3 kali. Maka 1 ke 2, 2 ke 3 di anggota tubuh yang satu itu dianjurkan juga mutaba'ah atau mu'alah. Surah yang ketiga adalah antara satu anggota yang ada yang 2, umpamanya ini. Yang ada 2 anggota. Kaki kanan. Antara ke kanan dan ke kiri itu dianjurkan mu'alah. Nah, gitu. Jadi kanan, setelah kanan dianjurkan langsung ke kiri. Itu maksudnya. Ya. Apakah dianjurkan mualah antara antara telinga ini? Tidak. Atau antara pipi dan pipi, kanan dulu pipi kiri? Tidak, ya kan? Langsung. Kalau ini langsung, kalau ini langsung, ya kan? Tapi kalau ini dianjurkan mualah. Ya, mualah dan tayamun. Makanya setelah itu adalah pembahasan tayamun, berkanan kanan. Artinya didulukan yang kanan, kanan kiri, kanan kiri. Kalau ini tidak ada kanan kirinya langsung. Kalau ini tidak ada kiri-kirinya langsung. Kan tidak ada berwudu ini dulu. Ini. Salah tuh. Ada tuh di YouTube saya tengok praktik wudu anak-anak ini dulu. Kanan dulu, baru kiri. Salah itu. Kalau ini langsung kedua-duanya. Seperti kaifiat yang kita carakan tadi. Ya kan? Teman-teman nanti mengajarkan kaifiat cacar wudu. Yang tadilah kita gunakan dari awal. Apa yang gunakan pertama? Siwak kalau menggunakan pendapat Imam Ramli gitu kan. Siwak. Karena dia kharijiyah menurut beliau. Kalau Imam Najar di dalamnya ghusul kafain, madmadah, istinsyaq, istinsar. Bagaimana tata caranya kita sebutkan terperinci. Udah muka, apa saja muka kita sebutkan perinci. Apa yang dianjurkan di muka disebutkan perinci. Di tangan, apa yang dianjurkan di tangan disebutkan perinci. Di kepala, seperti itu. Semuanya itu tata cara wuduknya Nabi. Ini tata cara wuduknya Nabi. Ya kan? Jadi tata cara wudhu Nabi itu bukan ke hadis langsung. Tata cara wudhu Nabi itu ada mengikut para ulama. Karena kita tuh tidak tahu bagaimana Nabi berwudhu langsung tuh tidak tahu kita. Makanya tahunya kita itu adalah dengan perantara para sahabat. Tahunya kita perantara sahabat dengan perantara para tabi'in. Tahunya kita para tabi'in dengan para tabi'in. Sampai para ulama, ya kan? Kalau ada yang mengatakan kita langsung berwudhu tata cara Nabi, kita buka apa? Sahih Bukhari. Itu hebat sekali orang itu. Seolah dia, ya kan? Langsung meniru Rasulullah SAW. Itu salah itu. Itu talbis namanya, tadlis, sok-sokan itu. Mengkelabui masyarakat awam seolah-olah ya, dia tuh langsung melihat Rasulullah. Enggak. Cara kita berwudu mengikut Rasulullah itu adalah mengikut para ulama dengan kitab-kitab fikih. Buktinya tata cara banyak itu adalah khilafiyah antara para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah begini ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i begini ada perbedaan gitu kan. Itu bukti bahwa Rasulullah itu berwudu dengan mungkin dengan banyak cara. Maksudnya dengan banyak cara, tapi ditahqiqkan dalam mazhab Syafi'i adalah dengan cara seperti ini, seperti itu. Paham tak? Kemudian selanjutnya dianjurkan adalah itolatul ghurrah wa tahjil, memperpanjang ghurrah dan tahjil. Al-ghurrah wa tahjil. Ghurrah itu adalah melebihkan ketika kita basuh muka tadi, ini dilebihkan sedikit di kepala, betul tak? Lebihkan sedikit ke sini. Maka dianjurkan memperbanyak melebihkan itu. Nah, itolatul ghurrah itu namanya memperpanjangkan, melebihkan dari yang wajib dari muka. Dan tahjil itu tangan dan kaki. Jadi kalau kita lebihkan di tangan dan kaki itu sangat dianjurkan. Ya kan? Lebihkan sampai di sini. Apakah melebihkan itu dianjurkan sampai di sini? Enggak.
disebihkan sampai adut. Ini adut nih, apa namanya nih? Lengan nih, yang ada otot kita nih. Nah, dianjurkan sampai di situ. Kaki sampai sak, sampai betis. Tidak pula sampai lutut dah. Ya kan? Nah, karena dalam satu hadis sahih Rasulullah mengatakan, nanti umat saya datang di hari kiamat ghurran muhajjalin. Tampak, ya kan? Mereka tampak di hari kiamat itu, bukti umat itu adalah ghurran muhajjalin. Bercahaya ghurran muhajjalin mereka. Mana ghurran muhajjalin masuk dalam hadis itu? Ini dan ini dan tangan. Itu tampak, itu tanda-tanda umat Rasulullah nanti dengan bercahaya ghurran muhajjalin mereka. Itu ghurran muhajjalin. Kemudian selanjutnya dianjurkan zikir setelah berwudu, langsung fauran, ya. Zikirnya apa? Zikir yang masyhur kita sebutkan itu, dan kaifiatnya adalah setelah berwudu kita menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Sama menghadap kiblat, mengangkat tangan. Mengangkat tangan seperti ini, seperti berdoa. Persis seperti berdoa, tidak begini. Ada sebagian orang melakukan begini. Kata Syekh Mustafa dalam kitab beliau, juhal ini, orang-orang bodoh ini. Gak ada tata cara berdoa begini. Dalam satu waktu cuman, dan itu pun telah ditafsir oleh para ulama. Berdoa itu begini. Ini yang dianjurkan para ulama berdoa. Maka tata cara berdoa, bagaimanapun bentuk berdoa, baik ketika khutbah, ketika berdoa setelah sholat, ketika setelah berwudu, maka berdoa seperti ini, maka tangan pada kiblat dan menghadap ke langit. Walaupun buta, tetap menghadap ke langit seperti itu. Baca doa yang masyhur itu. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat tatahhirin waj'alni min ibadikal shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu. Di dalam hadis dikatakan siapa yang membaca doa ini, ya kan, futihat lahu abwaabul jannah, ya kan, dan disuruh masuk ke dalam pintu manapun yang dikehendakinya. Ini adalah sunnah wudu. Kemudian selanjutnya adalah makruhatul wudu. Oleh para ulama, pembahasan makruhatul wudu sengaja diakhirkan dalam sunnah wudu. Kenapa? Karena di antara makruhatul wudu itu nanti adalah meninggalkan kesunahan. Jadi kalau kita tinggalkan sunnah wudu tadi, itu makruh hukumnya atau khilaful aula. Ya, paham perbedaan makruh khilaful aula ya? Khilaful aula atau pertama makruh itu menurut ulama mutaqaddimin dan ulama mutaqaddimin itu tidak ada bedanya, khilaful aula itu sama saja. Tapi menurut ulama mutakhirin itu beda antara makruh dan khilaful aula. Ulama mutakhirin mengatakan kalau seandainya larangan tersebut ghair jazim, tidak jazim, dan larangan tersebut ada nasnya, ada hadis Rasulullah, ada Al-Qur'annya, maka kalau kita kerjakan maka makruh hukumnya. Contoh Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala tusalli, fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau masuk masjid, jangan duduk dulu, salat. Bahasa Rasulullah fala yajlis, jangan duduk. Ada larangan di sana. Kalau seandainya tetap duduk sebelum salat sunnah 2 rakaat, oleh kata para ulama disebutkan maksudnya di sini adalah salat sunnah 2 rakaat tahiyat masjid, sebelum dia salat sunnah tahiyat masjid atau salat lain, ya kan? Maka makruh hukum bagi dia. Kenapa? Karena ada dalil yang nas. Jadi makruh itu adalah ada nasnya, larangan yang ada nasnya, larangan yang ghair jazim yang ada nasnya. Kalau khilaful aula, larangan yang ghair jazim yang tidak ada nasnya. Kita dianjurkan sekarang untuk sholat sunnah duha, betul tidak? Ada larangan yang mengatakan jangan kalian tidak sholat sunnah duha. Tidak ada larangan untuk meninggalkan sholat duha. Kalau kita tinggalkan sholat sunnah duha, hukumnya khilaful aula. Maka oleh para ulama dikatakan khilaful aula ini adalah larangan yang diambil dari anjurannya. Anjurannya di afdol, sunnah untuk sholat duha. Lalu kalau kita tinggalkan khilaful afdol, atau khilaful sunnah, atau khilaful aula. Maka nama khilaful ini banyak. Khilaful sunnah, khilaful afdal, dan khilaful aula. Nah, itu namanya khilaful aula. Paham ya perbedaan makruh dan khilaful aula? Tapi hukum sama. Maksudnya statusnya sama. Walaupun berbeda, ya kan? Ada perbedaan. Maksudnya makruh itu lebih tinggi derajatnya daripada ini, lebih syiddah daripada ini khilaful aula. Kemudian itu alasan oleh para ulama kenapa pembahasan makruhat ini disebutkan setelah sunat. Karena meninggalkan sunat itu sendiri adalah makruh atau khilaful aula. Makruhatul wudu katsiratun, banyak sekali, ya kan? Di antaranya seperti meninggalkan sunnah tadi, maka itu makruh hukumnya atau khilaful aula. Minha, di antaranya adalah kata beliau tarkut tayamun, meninggalkan berkanan-kanan tadi. Seharusnya dianjurkan tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kita sekarang tangan kiri dulu baru tangan kanan. Ya kan? Maka kalau kita meninggalkan dengan syarat amdan, sengaja. Tapi kalau lupa, maka tidak makruh. Ya, ini pertama.
Yang kedua, wa tarkul madmadati wal istinsyaq amdan juga. Meninggalkan madmadah dan istinsyaq. Kita tidak berkumur-kumur dan tidak masukkan ke dalam hidung. Kalau meninggalkan secara sengaja, ya kan? Maka hukumnya makruh. Maksudnya adalah secara sengaja. Bagaimana kalau seandainya ada hal-hal yang menuntut kita, membuat kita tidak bermadmadah dan istinsyaq. Contohnya adalah kita mau sholat dan waktu itu udah hampir mau habis. Seandainya kalau kita kerjakan sunat-sunat wudu, kita madmadah juga, istinsyaq juga, habis waktu dan kita sholat di luar waktu, maka ketika itu tidak makruh kita meninggalkan madmadah ini. Bahkan haram seandainya kalau kita madmadah dan sholat di luar waktu. Haram tapi sah gitu maksudnya. Berbeda ya. Haram dan tidak suatu masalah yang berbeda. Antara haram dan berdosa. Maaf. Antara haram dan tidak sah. Ya kan? Tidak lazim sesuatu itu haram dan tidak sah. Contoh, kita curi nih, curi air. Saya curi air. Lalu saya berwudu dengan air yang maghsub. Sah enggak wudu saya? Sah, tapi saya berdosa. Ya kan? Berdosa, tapi sah wudu saya. Seperti itu. Ya. Jadi, karena sengaja. Atau umpamanya air itu sedikit. Seandainya kalau kita tetap ngotot untuk kumur-kumur dan madmadah, maka pasti nanti tidak cukup untuk basuh kaki umpamanya. Maka haram malah atau hilang kemakruhan ketika itu. Bahkan sampai kepada ya hilang kemakruhan seperti itu. Mungkin dikatakan makruh kalau kita menggunakan air itu untuk madmadah istinsyaq seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah aziyadatu ala thalas. Lebih daripada 3. Lebih daripada 3 yaqinan, tapi syaratnya yaqinan. Kita katakan tadi yang dianjurkan adalah taslis, meninggal-ninggalkan, ya kan? Berkumur 3, basuh muka 3, ya. 3. Tapi kalau seandainya lebih daripada 3, itu hukumnya makruh. Ya. Dengan syarat pertama yakin. Jadi kalau tidak yakin ragu umpamanya. Ragu antara apakah ini kedua atau ketiga. Jadi pilihannya 2. Kalau kita ragu, ya, berarti kita mengerjakan kalau kita tinggalkan umpamanya, berarti kita makruh meninggalkan kesunahan 3 kali. Atau kita kerjakan rasa-rasanya udah lebih 1, berarti mengerjakan sesuatu yang di luar daripada kesunahan, berarti bid'ah. Antara 2 yang bertentangan, paham enggak? Antara 2 atau 3 nih, gitu kan? Kalau kita atau antara 2 atau 3 ini. Kalau kita kerjakan umpamanya ini takut kalau lebih ini berarti melebihi kesunahan. Berarti kalau melebihi sunnah itu namanya bid'ah. Ya kan? Kalau bid'ah dalam permasalahan fikih ini biasa kita menyebut bid'ah ini. Ya, bukan bid'ah penyebutan yang luar biasa. Dalam fikih ini biasa kita menyebutkan bid'ah. Maksudnya amalan yang itu tidak sunnah. Itu maksudnya ya. Kemudian jangan bilang pula saya suka-suka membid'ahkan nanti. Kemudian yang kedua yaitu kalau saya tinggalkan maka masuk ke dalam makruhnya itu. Mana yang lebih ringan, mengerjakan kebid'ahan atau mengerjakan kemakruhan? Paham tak? Mana yang lebih ringan, mengerjakan kemakruhan atau ini gitu. Maka nanti dirinci teman-teman. Kalau teman-teman berwudu itu di air milik sendiri, itu makruh hukumnya. Yang keempat, basuhan keempat dan kelima, haram hukumnya. Kalau seandainya kita punya air sendiri ini, dengan niat itu berwudu. Ini coba pahami, dengan niat itu berwudu. Saya berwudu sekarang, ya, basuh muka. Udah ketiga sekarang nih. Lalu yang keempat, dengan niat berwudu juga, atau itu basuh wudu, itu hukumnya makruh dengan air saya sendiri. Tapi kalau umpamanya saya madmadah tuh, udah 3 kali, tapi serasa mulut saya tadi mungkin makan banyak makan bawang gitu. Masih bau kan? Sehingga niat saya bukan madmadah lagi, niat saya untuk menghilangkan baunya itu. Itu tidak makruh. Paham tak? Niat makruh itu ketika kita berniat itu masih dalam posisi berwudu. Tapi kalau saya melebihkan umpamanya untuk berdingin-dingin. Karena musim panas saya suka sekali cuci muka gitu kan. Tapi yang 3 tadi itu kita paham itu udah sunnah itu. Lalu kita tetap untuk ini. Hanya untuk limujarrad tabarrud, untuk berdingin-dingin. Maka itu tidak makruh. Makruhnya dengan niat ibadah. Karena itu bid'ah. Ya kan? Rasulullah tidak menganjurkan dan Rasulullah tidak melakukan.
Kalau itu air milik sendiri. Kalau air milik, umpamanya pergi teman-teman ke masjid. Masjid tempat wakaf, airnya air wakaf. Milik umat, milik orang lain. Kalau kita gunakan lebih daripada 3 kali, haram hukumnya. Air wakaf atau air milik orang lain, haram hukumnya lebih daripada 3 kali. Kalau kita sendiri, kalau dengan niat wudhu, maka hukumnya makruh. Kalau tidak niat wudhu, maka tidak masalah. Paham tidak sampai di sini? Kemudian selanjutnya adalah an-naqsu anha, kurang daripada 3. Seperti yang kita katakan tadi ya, kurang daripada 3. Dengan syarat adalah kalau tidak ada hajat yang sangat mendesak. Kalau ada hajat sangat mendesak, kalau kurang dari 3 maka tidak makruh. Contohnya sangat-sangat dingin. Teman-teman kalau yang udah sering umpamanya ke mendaki puncak umpamanya, kan dingin sangat di sana tuh. Ya kan? Dingin. Berwudu 3 kali itu berat rasanya tuh. Maka tidak masalah, tidak makruh itu hukumnya. Kurang daripada 3. Kemudian wal wudu minal ma'i ar-raqid, berwudu dari air yang tergenang, bukan air yang mengalir. Maka dianjurkan kita tuh berwudu dengan air yang mengalir. Tidak dianjurkan dengan air yang bergenang. Kemudian selanjutnya wal wudu min fadlil mar'ati, berwudu lebihan dari air perempuan. Jadi kita makruh berwudu lebihan dari air perempuan. Boleh saya minum dulu? Boleh ya? Ini saya waktu di Indonesia nggak tahu juga ini. Baru belajar saya Mustafa baru saya tahu ini. Bismillah. Jadi teman-teman, ini sebetulnya yang keberapa ini? Yang selanjutnya ini berwudu dengan lebihan air perempuan ini illatnya adalah khurujan. Ada kaidah mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari permasalahan khilaf itu mustahab. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali atau menurut Imam Ahmad, itu haram hukumnya kita berwudu dengan air yang dipakai oleh perempuan untuk bersuci. Perempuan itu baligh dan tidak dilihat oleh orang lain, dan dia di tempat sunyi berwudu dan digunakan untuk taharah yang kamilah, sempurna berwudunya, ya kan? Lalu berwudu kita dengan air itu, menurut Abu Hanifah adalah haram hukumnya. Haram hukumnya menurut Abu Hanifah dan tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah lagi. Menurut Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Khurujan minal khilaf. Nah, maka menurut kita itu adalah makruh hukumnya. Ya kan? Memang ada hadis, tapi hadisnya adalah hadis mansukh menurut kita. Ya kan? Ada hadisnya Rasulullah SAW itu, ya kan, pernah mengatakan kepada para sahabat itu, jangan campur latak talit gitu. Jadi kalau perempuan duduk di sini, kamu duduk di sini. Jadi kalau digabungkan maka tidak boleh. Oleh Imam Ahmad itu dimanakan dengan hadis ini bermana haram hukumnya berwudu. Hadis ini sebetulnya telah dinasihkan menurut versi kita, mazhab ulama kita, ya kan? Dinasihkan dengan hadis Maimunah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berwudu dengan air lebih dari Maimunah. Maimunah ketika itu pernah protes, Rasulullah tawaddatu minhu. Ini air telah saya gunakan untuk berwudu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya kan? Al-ma' la yanjus. Dalam riwayat lain mengatakan al-ma'u la yajnub. Tidak masalah. Ya kan? Air itu tidak bernajis. Air itu tidak junub. Tidak masalah gitu. Jadi hadis ini yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal ini, oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah hadis mansukh oleh ulama kita disebutkan seperti itu. Nah, khurujan minal khilaf dianjurkan kita untuk tidak berwudu dari air lebih perempuan. Dengan syarat, tapi dengan syarat dan ketentuan. Apa syarat ketentuan? Pertama, perempuan itu adalah perempuan yang balighah. Perempuan yang telah baligh. Pertama syaratnya perempuan. Kalau laki-laki tidak masalah. Laki-laki tidak masalah. Khuntha tidak masalah. Tapi kalau perempuan, nah ini syarat pertama, mesti perempuan. Yang kedua, balighah. Perempuan itu mesti perempuan yang telah balighah, telah dewasa. Ya, dia telah perempuan yang telah balighah. Yang kedua, dia berwudu dalam keadaan sendiri, dalam khalwah. Tidak ada tampak oleh seorang pun. Tapi kalau tampak oleh kita melihat perempuan berwudu, air yang digunakan itu tidak makruh kita menggunakannya. Jadi syaratnya pertama dia perempuan, kedua itu dia perempuan yang balighah, kemudian dia berwudu yang di tempat yang sunyi, tidak dilihat oleh siapapun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dia gunakan air tersebut untuk taharah kamilah, sempurna berwudunya. Tapi setelah kalau dia basuh mukanya, basuh tangannya, kemudian pergi dia keluar. Ada bejana lain untuk nyapu kepalanya. Tidak digunakan untuk air yang di dalam khalwahnya tadi untuk digunakan untuk menyempurnakan berwudunya. Maka tidak makruh, hilang kemakruhnya.
Jadi syaratnya apa? Yang pertama, dia itu mesti perempuan. Ya kan? Maka kalau khunsa atau laki-laki, maka tidak makruh kita berwudu dari air lebih dari berwudu mereka. Yang kedua, dia itu adalah balighah, mesti telah baligh. Kemudian yang ketiga, dia itu berwudu di tempat yang sunyi yang tidak dilihat oleh seorang pun. Yang keempat, dia itu menggunakan air tersebut untuk berwudu yang sempurna, thaharah kamilah. Kalau hanya sedikit atau tidak sempurna berwudunya, disempurnakan dengan air yang lain, maka tidak masalah kita gunakan air yang lebih dari bejana, air yang dalam bejana yang digunakan oleh perempuan tadi. Paham ya? Maksud daripada makruh hukumnya berwudu dengan air lebih dari perempuan dan apa syarat-syaratnya. Kemudian selanjutnya adalah al-israfu fihi bisabbi. Berlebihan menggunakan air. Ya, itu makruh hukumnya, ya kan? Walau bisyatti nahrin, sekalipun kita di sungai, sekalipun kita di laut, gitu kan. Jadi Islam itu sebetulnya yang makruh itu adalah porsi yang kita letakkan dalam anggota tubuh kita, bukan porsi airnya. Paham tak? Kalau kita mengira dari awal, kenapa dimakruhkan? Karena takut nanti teman lain tidak dapat wudu. Tidak, bukan itu. Ilatnya itu adalah memang ta'budi. Sekalipun bukti ta'budi, sekalipun kita di tepi sungai. Mana habis, walaupun kita banyak-banyak gitu kan. Maksudnya adalah porsi yang kita letakkan di anggota tubuh kita. Anggota maksudnya yang berwudu kita. Yang masuk ke sini itu adalah 2, 3, hanya 3. Agama itu mengatakan 3, tidak lebih daripada itu. Gitu kan? Jangan berisraf, jangan berlebih banyak pula. Sekedarnya yang cukup gitu. Jangan menghambur-hamburkan, sekalipun di tepi sungai atau tepi laut. Sedikit lagi. Kemudian yang membatalkan wudu, ya, yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ini sebagian kitab disebutkan dengan asbab alladzi dengan al-ahdath, ya, dengan al-hadas. Kemarin kita bahas sebagian kitab dengan menggunakan bahasa al-ahdath, hadas-hadas. Sehingga hadas-hadas lah yang menyebabkan batal wudu. Di sebagian kitab seperti di sini disebutkan dengan bahasa nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu, ya kan? Kita langsung aja pembahasan isinya, karena pembahasan matan ini ada pembahasan yang disebutkan oleh Mustafa, tidak perlu nih. Jadi maksud daripada nawaqidul wudu ini adalah sebab-sebab yang mana dengan sebab-sebab ini masa berwudu kita telah habis, itu maksudnya, ya kan? Apa? Ada 4. Dan 4 ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan la khamisalah, tidak ada yang kelima. Dan pembagian yang 4 ini atau yang membatalkan wudu 4 ini adalah ta'budi. Yang akan kita buat nanti umpamanya adalah yang keluar dari salah satu 2 jalan, kubul dan dubur. Kemudian kecuali mani. Kemudian hilang kesadaran, kecuali dengan tidur yang memakin. Kemudian bersentuh laki-laki dan perempuan. Kemudian menyentuh kubul atau dubur manusia, seperti itu kan. Hanya 4 ini. Pertama, keluar suatu dari 2 jalan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Hilang kesadaran. Kemudian yang ketiga, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu menyentuh kubul dubur perempuan. Dubur adami, manusia. Seperti itu. Tidak ada yang kelima daripada ini. Ada yang bertanya umpamanya, bagaimana kalau muntah? Loh, muntah ini kan najis. Bukankah membatalkan wudu? Tadi yang keluar itu kan najis, bukankah membatalkan wudu? Enggak. Ini permasalahan ta'budi. Permasalahan ta'budi la yuqasu alaih. Dia tidak bisa dikiaskan. Permasalahan ta'budi tidak dikiaskan. Robek umpamanya perut kita nih. Perut robek. Di sini, di dada saya, jangan dada saya, dada seorang robek. Robek seperti itu ya. Keluar darah banyak. Loh, apa kan ini keluar najis? Tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Karena Asy'ariyah tidak mengatakan itu membatalkan wudu. Tidak dikiaskan kepada keluar salah satu 2 jalan, karena itu najis. Tidak dikiaskan, karena ta'budi ini tidak dikiaskan. Dia tidak makul dan guru makul. Kenapa guru makul? Coba tengok teman-teman. Yang batal yang keluar itu di bawah, tapi yang dibasuh di mana? Yang dibasuh ini muka nih, muka, tangan. Yang keluar di bawah. Tidak masuk akal. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan ta'budi. Ghair ma'qul, tidak masuk akal kita. Ya kan? Sehingga suatu yang ta'budi la yuqasu alaihi. Paham ya? Itu kata para ulama. Nawaqidul wudu arba'atun tsabitatun bil kitab was sunnah, dan tidak ada yang kelimanya, ya kan? Karena dia permasalahan ta'budi. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilaini illa al-mani. Keluar apa yang keluar dari 2 jalan kecuali mani. Jadi maksudnya yang sesuatu yang keluar itu
suatu yang keluar itu, atau maksudnya adalah karena keluar itu? Apa yang maksud dengan membatalkan wudhu sesuatu keluar dari dua jalan ini? Maksudnya adalah khurujul kharij. Khurujul kharij. Maksudnya bukan al-kharij itu atau nafsul kharij itu. Maksudnya bukan sesuatu yang keluar itu. Jadi yang membatalkan wudhu itu bukan baul itu sendiri. Tapi karena keluarnya sesuatu. Sehingga apapun yang keluar, baik sesuatu itu yang sering keluar maupun yang jarang keluar. Apa yang sering keluar? Darah haid umpamanya bagi perempuan, darah istihadah, darah nifas. Yang umumnya ghaid, baul. Itu yang biasa kan? Sesuatu yang biasa maupun sesuatu yang tidak biasa. Umpamanya ada ulat. Kita dari Mesir, kalau Syekh Mustafa mencontohkan, kita dari Indonesia datang ke Mesir. Ulat ternyata ketika sampai di Mesir keluar ulat tuh. Oh ternyata sampai di sini, oh ternyata saya di Mesir, masuk dia lagi ke dalam. Batal enggak wudu itu? Keluar ulat dari dubur kita, lalu masuk dia ke dalam lagi. Itu membatalkan wudu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bukan sesuatu yang keluar itu yang membatalkan wudu, tetapi adanya khurujul kharij, adanya keluar, bukan nafsul kharijnya. Karena kalau nafsul kharij, apapun yang keluar, baik yang biasa, umpamanya teman-teman ini zabandi karena saking asik makan ya kan, makan kerikil, atau makan siwak yang kecil ini, tinggal sekecil ini, keluar ini umpamanya. Ini bukan baul, bukan ghaib, bukan darah gitu kan, tapi batal wudu. Ya, jadi yang membatalkan wudu itu ada apapun yang keluar, Nah, gitu. Jadi yang masuk adalah khurujul kharij, kecuali mani. Mani kalau keluar dari dari kubul kita itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Lahir kan mewajibkan mandi, membatalkan wudu. Cuman mani. Selain daripada mani, itu batal wudu. Apapun. Baik yang biasa keluar maupun jarang keluar. Ya. Kenapa tidak mewajibkan tidak membatalkan wudu keluar mani ini? Kalau mazi, batalkan wudu. Wadi membatalkan wudu. Kalau mani tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kata para ulama, sesuatu yang mewajibkan yang besar, maka dia yang rendahnya tidak diwajibkan. Maksudnya adalah begini. Mani, dengan keluar mani itu wajib sesuatu yang besar, artinya wajib mandi. Maka dengan mandi dengan keluar yang besar itu tidak mewajibkan yang kecil, yaitu wudu. Maka tidak wajib wudu dengan keluarnya mani ini. Ya kan? Bahkan kaidah ini juga diterapkan. Seandainya kalau kita mandi sekarang ini, mandi wajib. Ya kan? Apakah sah mandi wajib ini langsung kita sholat tanpa berwudu? Sah. Karena hadas kecil itu di bawah dari hadas besar. Kalau hilang hadas besar, hilang hadas kecil. Maka kalaupun kita tidak berwudu, ya kan, setelah mandi besar, ya kan, maka sah kita sholat. Kita telah berwudu. Dengan catatan tidak senggol kanan senggol kiri atau sentuh kanan sentuh kiri. Dan itu kan agak mustahil, atau dalam adatnya mungkin mustahil kita berwudu, mandi tidak menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu kita namanya kan. Nah, itu syaratnya adalah dalam proses mandi tidak ada hal yang membatalkan wudu. Dan dalam proses mandi jarang, pasti ya kan, ada yang keluar, ada yang masuk, ya kan? Masa air masuk? Enggak. Ada yang keluaran tersentuh, pasti batal gitu kan, maka berwudu kita lagi. Tapi kalau seandainya tidak ada satu yang membatalkan dalam kita mandi, maka enggak wajib kita ngulang berwudu. Itu mengangkatkan hadas besar sekalipun mengangkat hadas kecil. Ya, tapi jangan mandi lalu bersentuhan atau menyentuh farji umpamanya, lalu kita mandi sholat, tidak sah. Mesti ulang berwudu lagi, ya. Tapi syaratnya adalah mani yang tidak membatalkan wudu ini, coba perhatikan. Semua yang keluar tadi membatalkan wudu kecuali mani. Syarat mani ini ada dua. Pertama adalah mani itu adalah mani dia sendiri. Mani dia sendiri. Yang kedua, dia adalah mani yang keluar pertama kali. Perhatikan syarat ini. Pertama, mani dia sendiri. Yang kedua adalah keluar pertama kali. Maaf cakap. Contoh. Contoh ini contoh. Seandainya ada seorang berjima dengan istrinya. Dia berjima dengan istrinya, ya kan?
si istri ini mandi. Ya kan, perempuan juga punya mani. Si istri ini mandi. Lalu setelah mandi, ternyata setelah mandi dia telah berwudu. Keluar mani suaminya yang masuk tadi ke dalam farjnya. Keluar mani, dan itu bukan maninya. Dan itu bukan, tentu itu bukan maninya. Itu adalah mani dari suaminya tadi. Ya kan? Apakah itu membatalkan wudu? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan maninya sendiri. Atau naudzubillah min dzalik. Ada umpamanya laki-laki itu menggauli laki-laki dari dubur. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Dari belakang. Lalu laki-laki ini mandi, lalu berwudu. Setelah berwudu keluar mani. Maka itu tidak membatalkan wudu. Oke? Karena itu bukan maninya. Jadi yang disyaratkan pertama itu adalah mani dia sendiri. Yang kedua adalah keluar kedua kalinya. Yang pertama kali. Kalau seandainya ada nih umpamanya orang gila, orang bodoh. Setelah keluar mani dimasukkan mani ini ke dalam zakranya lagi. Keluar mani diambilnya suntik. Disuntiknya ke dalam lagi. Lalu mani yang telah keluar tadi keluar lagi setelah dia berwudu. Apakah membatalkan wudu? Karena dia keluar dari salah satu jalan? Tidak. Karena dia keluar yang kedua kalinya. Maka syarat keluar mani yang tidak membatalkan wudu adalah dua. Pertama, mani sendiri. Yang kedua, keluar pertama kali. Paham tak? Kalau itu mani orang lain, seperti kasus tadi. Kasus perempuan tadi keluar mani, bukan mani dia, tapi mani suaminya umpamanya setelah berjima. Maka tidak membatalkan wudu. Dan yang kedua adalah mani tersebut adalah keluar yang ke pertama kalinya, bukan yang kedua kalinya. Kalau keluar yang kedua kalinya, ya kan? Contoh diambilnya maninya sendiri umpamanya telah keluar, kemudian disuntikkan ke dalam, ya kan? Maka keluar mani itu tidak membatalkan wudu. Paham enggak di sini? Kemudian yang kedua adalah yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, kehilangan akal. Masuk kehilangan akal ini adalah zawalut tamyiz, kehilangan kesadaran. Karena akal itu hilang hanya dengan gila saja. Hanya dengan gila saja. Zawalul aqli illa binaumil mumakkin maq'adahu min mahalli qu'udihi. Kecuali dengan tidur mumakkin. Mumakkin itu maksudnya adalah tetap tidurnya, tempat duduknya, pantatnya ini, maaf cakap, ya kan? Dari tempat duduknya ini. Tidak oleng kanan ke kiri. Sekalipun nungkut ke bawah enggak masalah. Gini. Ya kan? Tapi kalau oleng ke kanan sedikit, itu habis itu dah. Karena apa hadisnya Rasulullah mengatakan wika gitu. Apalah ada teman-teman ingat hadisnya. Ad-dubur wikaul wikaul sahri. Lupa saya lupa hadisnya. Yang penting dua ini maksudnya adalah aliyataini. Dua di kita, mama cakap, dua pantat kita kan ada dua tulang. Itu nama aliyataini. Itu ketika kita duduk itu rasakan teman-teman, dia itu kerjasama berdua. Kerjasama saling menopang. Itu kalau udah kerjasama itu tidak ada yang keluar itu. Tidak bisa keluar. Ya kan? Makanya kalau kita di WC kan keluar itu kan tidak kerjasama lagi. Kita angkat. Dua itu kalau kerjasama duduk itu tidak akan keluar apapun. Sekarang, ya kan? Tidur kita dalam keadaan dua itu aliyatain itu, dua tulang pantat itu mumakkin di tempat duduk ini. Itu tidak akan batal duduk kita. Sekalipun tidurnya nyenyak, sekalipun dah mimpi kemana-mana, pun udah keluar airnya ini, tidak masalah. Lama tidurnya kayak gini ya. Tapi tidurnya tetap begini. Tapi kalau udah kayak gini dikit, itu udah batal wuduknya. Sekalipun belum keluar. Sekalipun tidak keluar. Kayak gini tidak keluar. Sekalipun tidak keluar tetap batal wuduknya. Paham enggak? Gitu. Itu adalah dimanapun itu. Walaupun dia dibus umpamanya. Dibus teman-teman. Asalkan tidak ke kanan ke kiri. Karena kalau ke kanan ke kiri, aliyatan ini udah gerak dia. Tapi kalau ke depan tidak, aliyatan tetap dia. Ya kan? Alat itu tetap dia. Sekalipun di atas bus. Ya kan? Kecuali kalau dia udah mengoleng ke kanan ke kiri, maka batal wudhu. Ya. Walaupun di atas kursi. Walaupun di atas kursi kan belajar gitu, tidur di atas kursi gitu. Gini-gini, enggak batal wudhu itu. Oke? Bagaimana kalau seandainya ini kita duduk di sini. Ya. Lalu duduk begini, gila kita. Setelah gila itu berapa saat setelah itu sadar lagi. Ada orang gilanya mutaqati'ah ya kan, terputus-putus. Kan ada itu. Sawan umpamanya, gila itu. Sadar lagi. Itu langsung batal wuduknya dengan gila itu. Ya kan? Tidak menunggu sadar walaupun makin tempat duduknya.
Dengan mubajadil junun langsung apa namanya? Langsung dia itu batal wudunya. Kemudian iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan al-kabiraini yang besar keduanya. Coba tengok bahasanya, bukan baligh. Al-kabiraini, apa maksud balik kabir nanti? Al-ajnabiyaini, mereka itu ajnabi min ghairi ha'il, tanpa ada pembatas. Jadi syaratnya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki enggak batal. Ya kan, perempuan sama perempuan enggak batal. Laki-laki sama laki-laki sekalipun bersyahwat dia. Laki-laki ini kesalahan mental atau sakit mentalnya, apa namanya? Penyakit gitu kan. Bersentuh dengan laki-laki, syahwat dia. Bahkan inzal dia. Tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Atau sebaliknya umpamanya, bersentuh dengan perempuan tapi dengan pembatas. Dengan pembatas walaupun tipis. Tipis umpamanya. Bersentuh dengan perempuan itu dengan pembatas. Bahkan keluar maninya, tidak batal wudunya. Dengan catatan dia ada pembatas. Ya. Jadi ada pembatas, tidak syaratnya adalah pertama adalah dia itu antara laki-laki dan perempuan. Dan syarat yang kedua adalah al-kabirain. Dia itu adalah al-kabirain. Yang pertama tadi maksudnya adalah baik sengaja maupun tidak sengaja. Lamis maupun malmus. Ini saya jumpa sama perempuan, saya sentuh. Saya namanya lamis. Dia yang disentuh malmus itu batal. Jadi lamis wal malmus itu membatalkan wudu tamat mazhab Syafi'i. Ada guru mutaman mengatakan yang membatalkan adalah lamis saja. Malmus tidak membatalkan. Makanya ini menjadi salah satu alternatif kalau teman-teman pergi haji, umroh umpamanya. Itu kan susah itu. Kalau tidak bersentuh dengan perempuan atau dengan orang tawaf gitu kan. Maka boleh ambil pendapat kedua ini. Kalau seandainya yaitu orang yang disentuh malmus itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah lamis yang menyentuh. Ya kan? Kalau itu memungkinkan. Kan ketika itu susah ya kan, apalagi rapat-rapat itu. Kita pasti lamis dan malmus ketika itu. Maka ambil pendapat yang tidak membatalkan saja. Itu darurat. Sehingga dalam hal ini lamis dan malmus batalkan wudu. Kita yang menyentuh maupun yang disentuh, maka batal wudunya. Dengan syarat adalah perempuan atau laki-laki itu adalah perempuan atau laki-laki yang yakin. Kalau perempuannya perempuan yang setengah-setengah, maksudnya khunsa umpamanya. Khunsa muskil umpamanya. Tahu enggak khunsa muskil? Enggak jelas, muskil. Apakah ini laki perempuan? Keluar dua-duanya. Dari faras ini keluar. Dari zakarnya keluar. Dari alat kelamin perempuannya juga keluar. Haid di sini keluar mani juga. Itu muskil namanya. Khunsa muskil namanya. Nah, maka tidak batal wudu kita. Yang batal adalah laki-laki yang jelas laki-lakiannya. Perempuan yang jelas keperempuanannya. Paham ya? Yang syarat kedua adalah walaupun tanpa syahwat tadi ya. Kemudian al-kabiraini. Al-kabiraini bukan balik. Jadi syaratnya bukan balik, tapi maksudnya adalah sampai kepada batas yang yustahabi. Batas yang bersyahwat kita kepadanya. Menurut at-tiba' as-salimah, menurut apa namanya? Tabiat manusia yang salimah. Ada perempuan itu belum balik, tapi tubuhnya besar umpamanya. Ya kan? Udah besar. Itu batas yang telah disyahwati. Bersentuh dengan dia kita, batal wudu kita. Atau anak kecil umpamanya laki-laki, batalnya udah besar. Itu bersyahwat mungkin perempuan dengan dia, maka dia itu telah batal wudunya bersentuh dengannya walaupun belum balik. Ya, paham ya? Itu hati-hati itu. Umpamanya udah banyak umpamanya di MDA tuh udah banyak yang besar-besar tuh bersentuh dengan kita, ya kan? Kalau dia batas udah mustaha, batal wudu kita. Hati-hati. Walaupun ada MDA. Hah? Kenapa? Astaga. Oke, selanjutnya. Al-ajnabiyaini, mesti ajnabiyaini. Ajnabiyaini maksudnya adalah tidak ada hubungan mahram antara mereka. Ya, tidak ada hubungan mahram di antara mereka. Maksudnya adalah mahram yang mahram ala ta'bid. Jadi orang mahram itu ada dua. Ada yang mahram bagi kita, haramnya ala ta'bid, ada ala taqid. Mahram ala ta'bid, ya kan? Ada yang dengan sebab pernikahan, ada yang sebab nasab, ada yang sebab dengan persusuan. Yang sebab nasab, ya kan? Ibu kita, anak kita, saudari kita, anak saudara kita, anak saudari kita, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu. Ini namanya 7 ini disebut sebagai mahram bin nasab.
Saya ulangi, ibu kita, bersentuh dengan ibu kita tidak membatalkan. Anak kita, saudari kita, anak saudari kita, anak saudara kita, berarti ponakan kita. Anak dari saudari kita, ponakan kita juga. Bibi dari pihak ayah disebut dengan ammah. Ya kan? Saudara dari ayah kita, saudari dari ayah kita. Bibi dari ibu kita disebut dengan khalah. Ya kan? Tante. Sama, itu tante juga tadi. Tidak batalkan. Semua yang ini, perempuan itu tidak membatalkan wudu dan haram dinikahi ala ta'bid selama-lamanya. Dengan sebab persusuan. Sama persis dengan nasab ini. Persusuan itu maksudnya adalah teman-teman, perempuan ini umpamanya menyusui anak, ya kan? Anak ini menjadi anak persusuan dia. Sama persis dengan nasab tadi, maka haram. Apa umpamanya? Ya kan? Umpamanya kan perempuan ini menyusui saya, anggaplah saya persusuan anak dari ibu ini. Maka ibu ini menjadi ibu saya, ibu sepersusuan, maka tidak batal wudhu saya. Anak beliau menjadi saudara saya, menjadi saudari saya. Anak beliau yang putri umpamanya menjadi saudari saya. Tidak batal wudhu saya dan haram saya nikahi. Kemudian saudari beliau, berarti siapa? Bibi ammah, saudari beliau. Kemudian saudari suami beliau. Ya kan? Maka itu khalah dan ammah itu menjadi saudara paman dan paman saya juga. Maka tidak bibi saya juga, maka tidak batal wudhu saya. Kemudian siapa lagi? Anak beliau. Anak beliau berarti menjadi anak saudara kita. Seperti itu. Maka itu tidak membatalkan. Sama persis dengan nasab tadi. Syaratnya adalah anak itu menyusui umurnya, kita menyusu, umpamanya saya menyusu, umur saya masih 2 tahun di bawah dari 2 tahun Hijriah gitu kan. Qamariyah. Kemudian menyusui lebih dari 5 kali persusuan. Gitu kan. Maka kalau tidak melengkapi syarat-syarat ini, maka dia tidak menjadi mahram, ya kan? Maka pertanyaan-pertanyaan yang ngaco seperti umpamanya, bagaimana hukumnya suami minum susu istri? Apakah jadi mahram anaknya? Enggak, karena suami itu bukan umur 2 tahun lagi. Suami itu umur 25 tahun. Umur 50 tahun malah, gitu kan? Sekalipun 10 kali susuan, 100 kali susuan, tidak jadi mahram. Ya kan? Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga adalah mahram dengan sebab pernikahan, musyawarah. Teman-teman menikah dengan perempuan, ibu dari perempuan ini itu mahram selama-lamanya. Selama-lamanya, bi mujarradil aqdi. Teman-teman berakad dengan anaknya ini, sekalipun setelah berakad itu bercerai. Ibu dari anak ini haram teman-teman nikahi dan tidak batal menyentuhnya selama-lamanya wudu, teman-teman. Ya, paham ya? Selain daripada itu batal. Saudarinya batal. Bahkan saudari itu disebut nanti haram ala ta'qid namanya. Saudari itu haram kita nikahi, tapi haramnya hanya sementara. Maksudnya adalah haram kita mengumpul antara jemu bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kita menghimpun antara 2 saudari. Saya menikah si putri, ya kan? Si putri punya saudara, putra. Punya saudara si Dewi, gitu kan? Haram saya menikah si putri dengan si Dewi dalam satu waktu. Tapi kalau si putri telah saya ceraikan, boleh saya nikahi si Dewi. Paham ya? Atau si putri dengan bibinya, dengan ammahnya, atau dengan kholahnya, itu juga haram saya nikahi. Itu dobitnya begini. Seandainya mereka itu laki-laki dan perempuan, maka haram mereka menikah. Siapa umpamanya? Adik kakak haram mereka menikah. Ya kan? Nah itu haram saya menghimpun mereka, menikahi mereka. Tapi haramnya hanya al-taqid. Kalau saya ceraikan ponakannya, boleh saya menikahi tantenya. Gitu kan? Atau saya ceraikan tantenya, boleh nikahi ponakannya. Umpamanya meninggal tantenya, kasihan ponakannya, nikahnya ponakannya, boleh. Itu maksudnya haram tadi, tapi haram ala taqid, bukan haram selama-lamanya. Paham tak? Nah seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-ajnabiyah ini adalah selain daripada mahram ala ta'bid, selain daripada. Tapi kalau bersentuhan ala mahram ala taqid tadi batal wudhu saya. Kalau mahram ala ta'bid tidak, bersentuhan saya dengan mertua saya, bersentuhan saya dengan 7 nasab tadi, atau 7 yang sepersusuan tadi, tidak batal wudhu saya. Paham ya? Tidak batal wudhu saya. Sekalipun dengan syahwat. Sekalipun dengan syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Min ghairi ha'in, tanpa pembatas. Sekalipun pembatas itu adalah tipis, raqik sekali. Sehingga kalau saya bersentuh dengan perempuan, ya kan, sekalipun pembatasnya sedikit sekali,
dan maka tidak batal. Bahkan sekalipun kita bersyahwat menyentuhnya, tidak batal, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah massu qubulil adami, menyentuh kubul adami au halaqati duburihi bi batni rahati au butunil asabi. Menyentuh ini maksudnya adalah baik sengaja pun tidak sengaja. Sehingga maksud dari al-masu ini adalah inmisas. Ya, baik dengan fi'lul fa'il apun tidak dengan fi'lul fa'il, baik dengan sengaja menyentuh maupun tidak. Apa qubul adami? Qubul daripada adami. Paham ya qubul? Kalau pada laki-laki, ya, kalau pada laki-laki paham ya? Selain pada laki-laki umpamanya yang di bawah daripadanya itu apa namanya? Kalau bahasa fisikanya supaya lebih mantap, testis. Anda batalkan wudu. Ya. Paha tidak batal wudu. Ya kan? Maaf cakap, antara kubul dan dubur itu ada semacam ruang sedikit. Ya kan? Menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Paham ya? Nah gitu. Itu pada laki-laki. Pada perempuan, maaf cakap, pada perempuan, ya kan? Itu yang di luarnya tidak batal. Ya kan? Seandainya yang di dalamnya antara syafaratain, ya kan? Itu batal wudu kalau menyentuh itu. Tapi kalau yang di luar artinya di luar ketika dia biasa saja. Sentuh di luar itu maka tidak batal wudunya. Paham ya? Nah gitu. Kemudian selanjutnya dubur. Kalau permasalahan dubur adalah yang ketika manfaz namanya. Manfaz itu tempat keluar, ya kan? Tapi kalau tertutup itu, maka kita sentuh, maka tidak batal wudu kita. Paham ya? Yang batal itu adalah manfaz itu. Kalau teman-teman mama cakap ketika cebok itu dia apa namanya? Banyak kerut-kerutnya. Nah, itu disebut dengan manfaz. Iya, itu disebut dengan manfaz. Nah, itu yang membatalkan wudu kalau bersentuh. Di luar itu maka tidak membatalkan wudu. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah menyentuhnya dengan batin rohah. Coba tangan gini kan tangan sekarang. Nah, gini tangan. Apa yang tidak tampak sekarang sama tangan kita, ya, yang di sini ya, yang sini kayak gini nanti menghitungnya. Kalau yang dijadi ini kayak gini menghitungnya. Nah, yang 4 ini, apa yang tidak tampak itu namanya batin rohah. Batin telapak tangan. Dengan itu membatalkan. Kalau yang di luar itu mana di luar tuh ini? Yang ujung-ujung jari ini, ujung-ujung ini atau yang selang-selang ini. Kalau dengan itu menyentuhnya, umpamanya gatal menyentuh dengan ini, nah, tidak masalah, tidak batal. Tidak batal uduk kita menyentuh dengan ujungnya, yang ujung-ujungnya gini. Atau dengan ini tidak batal. Ya, kalau ini begini, maka sampai-sampai ini tidak batal. Tapi kalau dalamnya ini menyentuh, itu yang batal. Jadi yang batal itu adalah yang ini. Tuh yang tampak sama teman-teman tuh. Luar itu tidak batal. Dengan ini, dengan pembatas apalagi tidak batal. Paham ya? Jadi batalnya adalah bibatinir roha. Kemudian terakhir sedikit ma yahrumu ala man intaqada wudu. Apa yang haram bagi orang yang batal wudunya? Haram bagi orang yang batal wudunya pertama adalah yahrumu ala man intaqada wudu arba'atu asya, ada 4. Salat, pertama salat, ya. Baik salat wajib maupun salat sunnah, salat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat batal. Karena khutbah Jumat syaratnya adalah dia itu mesti suci. Tawaf juga, tawaf haram hukumnya, ya. Haram hukumnya dan tidak sah. Tahu sunnah, tahu wajib, maka haram. Karena tahu itu menempati posisi sholat, ya kan? Seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Rasulullah yang membatalkan adalah menyentuh mushaf. Atau yang diharamkan adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Apa yang disebut dengan mushaf? Yang disebut dengan mushaf itu bukan hanya Quran yang kita sebut ini sekarang. Yang disebut dengan mushaf adalah sesuatu yang ditulis di sana Al-Quran. Baik tujuan untuk dirasah maupun untuk ta'abbud. Saya ulangi, setiap sesuatu yang ditulis di sana Al-Quran, kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin aw ta'abbudin. Setiap sesuatu yang ditulis di sana Al-Quran untuk belajar maupun untuk ibadah. Teman-teman pernah melihat orang syingkit belajar? Orang-orang syingkit. Syingkit itu masih ada tradisi belajar itu menggunakan lauhah. Papan. Mereka tulis ayat Quran di situ, lalu hapus nanti. Hafalan seperti itu. Kan banyak tuh. Pernah teman-teman nampak video macam itu kan? Itu mushaf itu. Sekalipun dengan batu, sekalipun dengan kayu, itu mushaf itu. Sekalipun dengan papan ini kita gunakan, itu mushaf. Gunanya adalah untuk ta'abbud dan untuk dirasah, maka itu Al-Quran. Ya.
maka itu disebut sebagai mushaf, maka haram hukumnya menyentuhnya kalau kita tidak berwudu seperti itu. Ya. Berbeda dengan hal ini adalah sesuatu yang ditulis bukan tujuan untuk ibadah atau bukan tujuan untuk pelajaran tapi untuk tabarruk umpamanya. Tahu teman-teman umpamanya kalau di Indonesia bahasanya jimat umpamanya. Ya kan? Kita tulis Al-Qur'an di kertas gitu kan. Itu gunanya untuk tabarruk. Ya kan? Jimat tamimah boleh di dalam mazhab jumhur. Tamimah untuk tabarruk gunanya. Bertabarruk dengan Al-Qur'an, tulis Al-Kursi di sini. Ya kan? Tujuan kita bukan untuk ibadah. Tujuan bukan untuk dibaca, tapi tujuan untuk tabarruk. Ya kan? Taruh saku umpamanya ayat tentang kegantengan supaya ganteng nampak. Bukan, untuk tabarruk. Salah guna itu, untuk tabarruk. Maka tidak masalah untuk tabarruk. Ya kan? Kita sentuh itu, maka tidak masalah. Apa namanya? Di dalam uang umpamanya, uang yang ada tulisan Al-Qur'an di sana. Ada qul huwallahu ahad umpamanya di sana. Ya kan? Bismillah. Bismillah ayat Al-Qur'an. Maka tidak masalah karena tujuannya bukan untuk ta'abbud dan untuk dirasa itu, tapi untuk tabarruk saja itu. Maka tidak masalah. Paham tak? Nah, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wahamluhu. Haram juga adalah membawa mushaf, menyentuhnya dan membawanya. Menyentuhnya lagi apalagi membawanya. Haram membawanya. Tapi dengan catatan, ya kan? Dia itu kita bawa biqasdil hamli sendiri. Jadi saya bawa mushaf atau sesuatu yang ada mushaf di sana dengan maksud itu sendiri. Haram hukumnya. Maksudnya adalah haram adalah kalau seandainya saya bawa tas. Saya bawa tas. Dan di dalam tas itu tujuan saya adalah membawa 50 iPhone. Banyak gitu. Dan ada di sana terselip satu Al-Qur'an. Jadi tujuan saya sebetulnya membawa Al-Quran ini hanya tabaun, bukan aslun. Ikut bagi pada membawa iPhone gitu. Jadi bukan aslun, tapi dari asal saya memang tujuan membawa Al-Quran dan saya berhadas, maka itu haram. Tapi kalau dia hanya tabaun, ya kan, maka tidak haram. Ya. Atau kita tidak ya, seperti rincian yang kita sebut barusan. Jadi yang haram adalah kalau kita bawa mushaf sendiri atau bawa dengan barang lain tapi tujuannya juga mushaf. Tujuan kita membawa mushaf tapi bawa di sana ada iPhone. Kalau tujuan kita membawa mushaf sendiri haram hukumnya atau mushaf bersama yang lain haram hukumnya. Tapi kalau tujuan kita adalah barang lain dan mushaf adalah tabaun dengan barang lain itu ada dengan mata lain itu adalah maka tidak haram. Paham enggak? Nah, gitu. Jadi kalau membawanya dengan barang lain maka tidak haram. Kalau dia sendiri haram, ya. Kemudian selanjutnya yang tidak haram adalah mushaf atau Al-Qur'an yang di sana itu ada tafsirannya. Dan tafsiran itu lebih banyak ada hurufnya daripada ayat Al-Qur'annya. Maka itu tidak masalah. Terserah dengan bahasa apa tafsirnya, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Arab. Ya kan? Pernah teman-teman tengok tafsir Jalalain? Cetakan yang di Indonesia umpamanya atau cetakan Halabi di sini. Indonesia kita dulu cetakan Haramain. Itu kan mamzuj, campur ya. Jadi ayat itu alif lam mim Allahu a'lam bimuradi dzalik. Dzalikal kitabu la raiba fi ay la syakka. Kan seperti itu. Dia mamzuj, tafsirnya tafsir campuran. Itu lebih banyak tafsir daripada mushafnya Al-Qur'annya. Maka sah dan tidak masalah kita membawanya tanpa berwudu. Ya. Kalau seandainya mushaf tersebut mushaf muhasya namanya, muhasya itu gini. Yang tafsir Jalalain yang di Mesir lah. Saya punya tafsir Jalalain itu di sini. Di tengah-tengahnya itu mushaf. Tengah-tengahnya ini mushaf. Di samping-sampingnya itu ada tafsir Jalalain. Seperti itu ya. Di Mesir kebanyakan seperti itu yang cetakan terbaru. Itu tidak boleh menyentuhnya karena itu mushaf itu. Tidak boleh menyentuhnya dengan berwudu, tanpa wudu. Tapi kalau yang mamzuj, cetakan sekarang, cetakan Isa Halabi lah, cetakan Halabi, itu campur itu. Atau boleh membawanya tanpa berwudu. Paham ya? Lalu bagaimana dengan terjemah Al-Quran? Kalau memang terjemah itu banyak daripada ayatnya, ya kan? Maka boleh membawa terjemahan itu. Kalau tidak, maka tidak boleh. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma salli afdhalas salati